Jemaah sekalian, Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, jika Ramadan pertama telah selesai, maka ketahuilah Ramadan sudah berakhir, kata beliau. Jika Ramadan pertama sudah selesai, kita berRamadan di hari pertama, kemudian setelah itu kita berbuka puasa, selesai hari puasa pertama, maka ketahuilah, kata beliau, Ramadan telah habis, telah selesai. Kenapa? Karena setelah itu kita tidak akan merasakan lagi betapa cepat waktu berlalu, dan sekarang kita sudah hari yang ke-7, jamaah sekalian. Sudah selesai hari ke-7 dan kita masuk malam ke-8 sekarang. Tidak terasa waktu terus berlalu dan Ramadan semakin menjauh dan semakin akan pergi meninggalkan kita. Maka kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini dengan baik, maka Ramadan tiba-tiba pergi meninggalkan kita, dan kita hanya bisa berangan-angan seandainya saya bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Tapi begitu terus yang terjadi pada diri kita, jemaah sekalian. Setiap kali Allah datangkan Ramadan, banyak yang menyia-nyiakannya, kemudian berangan-angan ingin berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Berapa banyak orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan tahun ini datang, mereka telah dipanggil oleh Allah, padahal mungkin mereka juga sangat berkeinginan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan sebagaimana yang kita harapkan. Maka kita yang diberikan kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, jangan pernah kita sia-siakan. Ya, bagi kita, bagi jemaah yang punya target untuk mengkhatamkan Al-Quran tahun ini atau Ramadan kali ini, minimal 1 kali khatam, dan ternyata sekarang sudah hari ke-7, belum juga sampai pada juz yang ke-7, segera kejar, jemaah sekalian. Sebenarnya banyak sekali waktu kita ini, ya. Tidak ada yang tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran sebenarnya di bulan suci Ramadan. Semua punya waktu dan kesempatan itu. Ya, cuman terkadang kita sendiri yang membuat kesibukan sehingga kita katakan saya terlalu sibuk, tidak sempat baca Al-Quran. Padahal kalau kita tidak membawa mushaf, sekarang sudah ada handphone, bisa kita bawa kemana-mana. Dalam keadaan seperti apa kita bisa membuka handphone tersebut dan membaca Al-Quran, melanjutkan target kita paling minimal 1 juz atau 1 khatam dalam 1 Ramadan ini. Bagi kita yang belum sampai pada juz ke-7 minimal pada tahun ini atau Ramadan kali ini, semestinya kita sudah mulai bersedih, dan jangan kita putus asa, kejar, terus kejar. Meskipun nanti pada akhirnya kita tidak khatam, tapi berusaha dulu untuk membaca sebanyak-banyaknya. Di antara amalan yang paling afdol, bahkan sebagian ulama mengatakan yang paling afdol dari amalan-amalan lain selain daripada puasa, karena itu adalah perkara yang wajib. Amalan yang paling afdol di Ramadan ini adalah memperbanyak baca Al-Quran. Memperbanyak baca Al-Quran, jemaah sekalian. Kalau kita bisa ikutkan dengan memahami arti-artinya sebelum mentadabburi makna-maknanya, paling minimal kita baca terjemahannya, itu lebih bagus. Tapi kalau kita khawatir akan memperlambat bacaan khatam kita, maka baca saja dulu, khatamkan saja dulu Al-Quran. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Kata Nabi, siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia dapatkan 1 pahala, dan 1 pahala Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Bagaimana di dalam Ramadan, jemaah sekalian? Bisa jadi Allah lipat gandakan lebih daripada 10 itu. Ya, akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harf, aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ada orang yang baru membaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, baru sampai alam, itu sudah mendapatkan 30 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Belum dia sempurnakan 1 ayat itu, sudah 30 dia dapat pahala. Dia baca alif lam mim, sudah dapat 30 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia bisa baca sebanyak-banyaknya di Ramadan ini, jemaah sekalian? Oleh sebab itu, mari kita perbanyak, ya. Kita punya banyak waktu sebenarnya. Ayo kita kejar lagi ketinggalan, apa yang tertinggal dari kita, kejar lagi. Dan kalau ada yang sudah melewati juz ke-7, tambah lagi. Usahakan bisa khatam 2, 3, bahkan berkali-kali di bulan suci Ramadan ini. Ya, jemaah sekalian, kemudian amalan-amalan yang lain.
Syekh Su'ud As-Suraim hafizahullah ta'ala dalam salah satu ceramah dan khutbah beliau katakan la uzra li ahadin fi Ramadan. Tidak ada satu orang pun di Ramadan ini yang berhak mendapatkan uzur, kata beliau, dari amalan-amalan soleh. Kenapa? Karena semua amalan di Ramadan ini dilipat gandakan kebaikannya, pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang belum bisa baca Al-Qur'an, maka dia punya kesempatan bersedekah kalau dia punya harta. Ada orang yang tidak bisa bersedekah, dia punya kesempatan misalnya dengan amalan-amalan yang lain, ya, dengan berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang lain, dengan membantu kebutuhan orang lain, atau apa saja yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Makanya kata beliau, la uzra li ahadin fi Ramadan. Tidak ada satu orang pun di Ramadan yang berhak mendapatkan uzur dari beramal soleh. Meskipun dia sakit, dia masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun seorang wanita yang sedang berhalangan, dia masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih bisa mendengarkan ucapan-ucapan yang baik. Bahkan kata beliau, kalaupun ada orang yang sudah tidak mampu berbuat apapun amalan soleh, tidak ada yang bisa dia lakukan, paling tidak dia menahan lisannya di Ramadan untuk tidak berucap kecuali ucapan-ucapan yang baik. Dia menahan lisannya di Ramadan untuk tidak berkata kecuali kata-kata yang baik. Itu paling minimal. Kalau dia sudah tidak bisa lakukan apapun amalan di Ramadan, dia tidak bisa baca Al-Quran, dia juga tidak punya kemampuan bersedekah, dia juga tidak bisa memberikan buka puasa, dia juga tidak bisa, amalan-amalan dia tidak bisa lakukan. Paling tidak, kata Syekh Su'ud As-Suraim, menahan lisannya. Itu paling amalan paling terakhir sudah, kalau dia sudah tidak punya amalan-amalan yang lain. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada orang yang berucap dengan satu ucapan saja, min sakhatillah, ucapan-ucapan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, la yulqilaha balan. Dia tidak perhatikan ucapan tersebut, yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghribi. Ucapan itu melemparkan dia ke dalam jurang api neraka sejauh antara timur dan barat. Na'udzubillahi min dzalik. Wa innar rajula, dan ada juga orang, la yatakallamu bi kalimatin, berbicara dengan satu ucapan, satu kalimat, ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, la yulqilaha balan, dan dia juga tidak perhatikan kalimat itu. Dia tidak terlalu peduli dengan kalimat itu, tapi itu adalah kalimat yang Allah sukai. Zikir yang biasa saja, dia lihat sesuatu yang indah, Masya Allah, Subhanallah, ya, atau dia sementara bawa kendaraan, tiba-tiba lisannya Subhanallah, Subhanallah bihamdi, ya, Subhanallahil azim, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani, Subhanallahi bihamdihi, Subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdihi, Subhanallahil azim. Dia sementara bawa kendaraan saja, tiba-tiba hatinya, ya, dan lisannya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah bihamdi. Padahal dia tidak terlalu pedulikan itu, cuman sekedar dia ucapkan saja. Kata Nabi SAW, itu justru membawa dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, la uzra li ahadin fi Ramadan. Tidak ada satu orang pun mendapatkan uzur di Ramadan untuk berbuat kebaikan. Sehingga siapa yang tidak memanfaatkan waktu di Ramadan dengan kebaikan, maka dia merugi. Pantas kalau dia merugi. Kenapa? Karena semua macam kebaikan meskipun kecil dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Mari kita tambah lagi semangat kita, jemaah sekalian. Semakin Ramadan berlalu, ya, semakin Ramadan berlalu, jangan kita semakin semakin malas beribadah atau semakin lemah kita beribadah. Tidak, Ramadan semakin berlalu, kita semestinya semakin mengejar ketinggalan kita. Semakin kita semangat, jemaah sekalian. Supaya apa? Supaya Ramadan keluar, berakhir Ramadan, kita yang menjadi finalis-finalis Ramadan itu, ya. Kita yang menjadi orang-orang pilihan yang Allah katakan la'allakum tattaqun. Puasa dan Ramadan tujuannya untuk kita keluar dengan membawa predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keistiqomahan, ya, untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru kembalikan kepada diri kami, dan kami bertaubat atas kekeliruan tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.